Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Terima kasih banyak. Ketiga bacaan suci hari ini berbicara kepada kita, terutama Injil tentang warisan. Harta warisan. Seorang saudara datang meminta kepada Yesus supaya Yesus minta kepada saudaranya memberikan harta warisan, membagikan harta warisan kepada saudaranya yang lain. Warisan di mana-mana di Indonesia ini di satu sisi menjadi sumber kehidupan, tetapi di sisi lain menjadi sumber konflik bagi saudara-saudari jika yang satu ingin memiliki yang lebih banyak daripada saudara yang lain.
itu sering terjadi di mana-mana. Dan dengan demikian terkadang warisan menjadi sumber konflik di antara saudara-saudara yang ada dalam satu keluarga. Pertanyaannya, apakah harta itu menjadi sumber dosa atau manusianya yang serakah? Dalam Injil hari ini jelas Yesus bilang, barang siapa mempunyai harta yang banyak tetapi tidak peduli terhadap saudaranya, harta bukan menjadi penjamin bagi sumber kebahagiaan dan keselamatan kekal. Kalau kita ikuti berita negara-negara maju yang rakyatnya begitu sejahtera secara lahiriah, ternyata banyak yang meninggal dengan cara bunuh diri. Di situ mau diingatkan kepada kita bahwa harta bukan menjadi penjamin keselamatan dan kebahagiaan, tetapi Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan abadi. Mempunyai harta yang banyak tetapi menutup mata terhadap kesulitan dan penderitaan saudara-saudari yang lain, itu menjadi celaka bagi mereka yang bersikap dan bersifat serakah di dalam hati dan hidup mereka. Dan terkadang juga banyak orang berjuang untuk memiliki harta yang banyak dengan cara yang tidak adil. Banyak kasus di mana orang memalsukan silsilah keluarga untuk mendapatkan harta warisan. Itu terjadi di mana-mana, dan itu kalau diproses secara hukum mereka akan dipenjarakan. Terkadang pihak korban itu masih merasa kasihan terhadap mereka yang melakukan tindakan kriminal dalam tanda petik. Tetapi itulah manusia berjuang untuk menimbun harta yang banyak dengan mencelakakan atau merugikan sesamanya yang lain. Maka hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, harta kekayaan bukan menjadi penjamin kebahagiaan dan keselamatan kekal, tetapi iman, harapan, dan kasih kita itulah yang akan membimbing kita menuju hidup abadi. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini, juga di sepanjang hidup kita, apa yang kita miliki menjadi jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Semoga.